maksudnya mau ketemu Pak Miing. Dikit lagi gua dateng. Maksudnya apaan? Hah? Maksudnya apaan? Maksudnya ngompe ban. Jadi Iya. saya mau tanya rumahnya Pak Miing di mana? Rumahnya Pak Miing kalau nggak salah sebelah sono. Tapi saya mau tanya sekalian nih berkaitan dengan rencana istri saya. Sebetulnya hukum sedekah yang ria itu ada kriterianya nggak? Oh, sih? gini. Jelas. Jadi hukumnya itu saya kira kalau masalah itu apa sih itu Pak Ustadz? Jadi gini, kita perlu tahu apa itu ria ya. Iya. Nah, ria itu, Yang kita tahu kan cuma taman ria. ria itu adalah sebuah perbuatan yang ingin dipuji selain oleh Allah. Nah, jadi harusnya dipuji oleh siapa? Oleh Allah. Oleh Allah. Ini dipuji oleh manusia. Dengan demikian maka menyekutukan Allah dengan orang disebut dengan syirik. Tapi syiriknya syirik kecil. Ar-riya'u syirkul asgor. Ria itu syirik kecil. Nah, bahayanya syirik kecil ini adalah menghapus semua amal. Jadi walaupun kita sholat, saum, zakat, ngasih uang habis. Tapi kepengen ke alam, kepengen ke puji menjadi hancur. Begitu di akhirat ternyata, loh mana pahala saya? Malaikat, ini pahalaku mana? Kata malaikat, tidak. Karena kamu ria. Itu yang paling berat. Jadi ria itu. Oh iya. Nah sehingga kalau kita mau ngundang siapa-siapa, jaga ini, jaga ini Hatinya. hati. Tapi Balik kalau lagi ke misalnya niatnya itu ya. kalau kita bisa menjaga hati kita bahwa ini saya tidak niatnya ria, tapi orang memungkinkan potensi kita dituduh ria sama Oh orang itu. gimana tuh? Nah itulah sebabnya kenapa kita tidak boleh nuduh orang sembarangan. Iya. Misalnya Pak Tarjan nih ngasih uang ke fakir miskin. Kata orang, wah Pak Tarjan itu ria. Belum tentu. Mungkin saja dia Hatinya kan enggak. Dia ngundang orang tapi nggak ria. Kadang-kadang ada orang mungkin dia biasa-biasa tapi mungkin Nggak ikhlas? ria. Iya. Sehingga tidak boleh kita nuduh orang mencap ribut, wah dia ria. Nah, Seuzon ya Pak. dan kadang-kadang begini, kalau kita takut ria, kadang-kadang kita nggak beramal. Mau sidkah, takut ria. Mau ini takut ria. Sehingga nggak beramal. Itu malah lebih parah. Pak Ustadz, tadi saya agak terkaget dengan ayat Al-Quran dari Pak Ustadz tadi. Hadis tadi. Hadis. Bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu dengan penuh keriaan, artinya bahwa perbuatan kita memenuhi syarat untuk disebut ria oleh Allah. Iya. Itu menghapuskan segala pahala Iya, kita. iya. Nah ini bagaimana sebetulnya kedudukannya dan cara menghindarinya? Pak? Jadi gini, Bedanya ria sama suka itu apa? jadi gini, Kan suka kata ria. Quran itu gini, kata Quran itu, kalau kita beramal dengan ria, itu bagaikan sebuah batu. Ya, kemudian dipenuhi dengan debu satu sepanjang waktu. Seperti amal ya. Tiba-tiba datanglah hujan lebat. Tersapu. Habis tinggallah batu tadi. Jadi kita sholat Kenapa macam-macam. Pak RW? Kalau sampai itu bagaimana? Pahala saya hilang. Dosa mending saya nggak ngasih apa-apa tapi nggak tahu orang begitu ya Pak Ustadz ya. Nah gini, kalau kita sudah terlanjur begitu, cepat istighfar. Ya Allah, yang dulu-dulu saya berbuat salah ya Tuhan. Saya ria Tuhan, kalau begitu saya khawatir masa hilang. Tuhan, maafkan saya. Maka itu akan kembali. Contohnya misalnya ada juga kawan saya. Pak Miing tahu, si itu anak yatim itu sekarang udah jadi sarjana. Kalau nggak ada saya dia nggak sekolah. Ria itu ria. Iya. Ujub bagian dari ria. Apa itu? Ujub itu bagian dari ria. Pamer. Pokoknya kalau nggak ada saya, Dia nggak tahu lah. sekolah. Oh gitu. Wah, kalau nggak ada Itu saya ujub. nggak makan. Wah, apalagi dia mengungkit-ungkit itu. Memang Kalau kalau- mengungkit-ungkit, nol pahala. Bicara ria begini saya setuju dengan Pemda DKI. Binaria kan udah dihilangkan. Loh, nggak ada hubungannya. Beda ya itu. Tapi kalau begini misalnya Pak Ustadz, kebetulan kami ini berdua ceritanya kecil-kecilan. Iya. Tadinya mau cerita juga jadi malu ya, Ma ya. Kami bikin Gimana? kecil-kecilan, ada uang sedikit kumpulin terus kita bikin madrasah. Iya. Nah, terus kita cerita sama teman-teman, kita ada madrasah tuh, ada anak-anak di sana kalau mau nyumbang boleh. Itu mau memamerkan madrasah tidak itu? Oh enggak, justru itu mengajak orang. Ngajak orang ya. Kata hadis, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tarafil ajana. Siapa saja orang yang berusaha sekuat tenaga untuk mengarahkan orang supaya mencari ilmu dengan sebaik-baiknya, maka dia akan dimudahkan jalan ke surga. Kalau bikin rumah supaya orang tahu, wah rumahnya Tarsan gede, bagus, indah. Kira-kira gimana? Nah gini, pakai pakaian bagus ya, Iya, pakaian. belum tentu ria. Ini peci ini baru ini beli tadi. Karena ada perintah oleh Allah bahwa kita harus bersih. Wasiabaka fatohir, bajumu bersihkan. Dan innallaha jamil itu indah. Jadi orang pakai baju begini bagus-bagus itu belum tidak ria. Tidak ria. Ria itu gini. Jadi kalau kita inginnya beramal harusnya dipuji oleh Allah. Tapi ingin dipuji oleh oleh manusia. orang. Ya, sehingga ketika nggak dipuji, dia
udahlah, saya nggak dipuji orang. Nah itu dapat pahala nggak tuh Pak Ustadz orang yang begitu? Nol. Nol. Zero. Tapi tadi yang Papa ceritain tuh mah, tadinya kan nggak boleh, jangan kasih tahu orang. Akhirnya madrasah kita nggak maju-maju karena kita juga kesanggupannya terbatas. Ketika saya cerita pada orang dibantu, itu nggak ria ya? Enggak ria. Artinya memberikan kesempatan orang lain untuk beramal ya. Oh nggak Bahkan, apa-apa. oke lah sekarang dari saya dulu 10 juta. Ya, 10 juta dari saya dulu misalnya. Itu bukan berarti amal, hanya supaya orang mengikuti kita. menarik. Bahkan kadang-kadang kalau ada sumbangan, Ya. yang paling gede seperti yang atas. Kadang-kadang pada saat itu disebutkan boleh untuk menarik orang lain, Iya. bukan berarti kita Itu sombong. tergantung di sini nih. Mendidik Balik juga. lagi niatnya Jangan Pak. sama, Jangan tetangga. Oh iya. Pak Ustadz, Ada suka yang mau ada tanya tetangga nih. kalau mau Nggak apa-apa kan Pak Ustadz ya? Mangga, silakan. Silakan telepon di 021 532 0895 langsung dengan Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz kalau misalkan kita memberikan tanpa ria itu kan pasti dapat pahala. Kalau ria itu udah nol pahalanya ya. Assalamualaikum. 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 Dengan siapa Bu? Kurang keras Ibu ya. Agak apa? Dengan Ibu Ida Farida, Bekasi. Ine Farida di Bekasi. Ida Farida. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahur. Ya. Saya mau tanya Pak Ustadz, ibadah ria itu kan sangat clear banget ya. Sangat clear. Jadi kalau kita berbuat amal, dampaknya itu kan sangat terlihat ria. Iya. Untuk supaya menjaga hati itu agak sulit ya Pak Ustadz ya. Iya. Menjaga hati kita supaya tidak ria itu sulit sekali. Nah iya. itu biar tetap konsisten di hati, tetap tetap merasa itu bukan ria gitu, gimana ya Pak Ustadz? Bagaimana meyakinkan hati? Terima Karena kasih, dia Bu. sendiri kadang-kadang muncul Ya. agak ria dikit gitu, Iya. suka kadang-kadang ada gitu. Oke, Terima Ibu, kasih, sudah Bu. tertangkap Iya. maksudnya, Bu. Terima kasih Bu Ine. Jadi gini, kalau kita mau beramal, kadang-kadang di situ ada lah, muncullah segala manusia ya. Suka pengen ke alam gitu. Cepat istighfar. Langsung. Diam saja nggak berarti. Nah, langsung kita kasihkan. Begitu kita belum merasa yakin, kita ikhlas, tahan dulu sebentar. Iya. Udah ikhlas, berulang-ulang, istighfar, baru kita kasihkan. Itu permainan hati. Oh iya, betul-betul. hati. Hati itu mau kali baku, jadi gini, bolak-balik. Bolak-balik. Iya, bolak-balik kali. Jadi ikhlas, nggak ikhlas, ria nggak ria. Tuh. Terus ada orang bilang katanya kalau tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak boleh tahu. Betul. Lah itu kalau tangan saya orangnya dua gimana? Tangannya kan dua itu semua. Jadi itu sebuah kiasan. Kiasan. Kata hadis ada 7 golongan orang yang mendapat teduh di alam mahsyar. Ketika Mendapatkan orang apa, Pak? tempat teduh. Oh, tempat teduh. Ketika orang kepanasan di alam mahsyar, Dia ada 7 tersejuk. golongan. Antara lain itu orang yang sidkah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Artinya kalau misalnya Ibu Ine ngasih sampai-sampai tangga sebelah nggak tahu. Tiba-tiba datang aja karpet ke masjid. Dari mana nih karpet nih? Pokoknya ada aja. Ada. Dari siapa ya? Nggak tahu apa yang ngirimnya nonem. Hamba Allah. Hamba Allah. Tapi Tuhan tahu ya. Oh tahu pasti. Gitu. Tapi kalau orang lain yang menyebutkan nggak apa-apa Oh dong nggak Pak Ustadz apa-apa. ya. Tahu nggak lu? Itu dari Bu Ine. Nggak apa-apa. Jangan begini. Itu kamu dari siapa? Dari saya loh. Nah itu yang Itu yang mulia. Sebetulnya saya tidak ingin mengumumkan itu pemberian dari saya, tapi terpaksa karena orang minta bagaimana. enggak diumumkan pun tergantung hati. Oh, tergantung hati, Siap, ya. laporan zakat, laporan infak, Iya, iya. diumumkan nama-namanya. Yang penting hati kita. Hati kita. Jadi prinsipnya bahwa ria atau tidak ria, yang tahu itu hanya hati kita dan Allah. Allah. Orang lain mungkin nggak tahu. Dan cara menjaganya adalah bagaimana kita mengelola hati dengan Betul, emosi yang itu. sangat teratur demikian. Betul. Dan kalau kita tidak sanggup tentang ria tersebut, istighfar tadi. Ya. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai karena takut ria jadi nggak beramal. Jadi kalau niat istri saya mengundang pejabat atau itu tidak Boleh, apa-apa. asal Selama dijaga. hatinya dijaga. Ya, asal mama yakin bahwa hatinya tidak ria, demi dicontoh orang lain, kebaikan, Oh, astagfirullah bagus. khairat, Iya, betul. itu menjadi baik. Betul betul. Minum dulu Pak Ustaz. Hati. Kayak kurang kerjaan nih di pos ronda nih. Pukulan gong pakein kos kaki. Pokoknya ame kakak gue nih gue gedak bener nih kalau begini. Masa mau beramal ria pakai suruh sebar undangan, panggil peliputan. Orang sih kalau misalnya mau mau beramal aja biasa. Tetangga gue giginya semua emas, ngomongnya nggak terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu biar giginya emas nggak Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari siapa ya, Mbak? Cari Pak Miing. Pak Miing? Ada. Garak dae. Nggak ada Pak Miing. Ini rumahnya di mana ya? Rumahnya di
jadi susah ketelan. Rumahnya ya di rumahnya. Gini ceritanya nih. Iya. Saya kan diundang mau jadi pembawa acara. Oh, maksudnya MC. Kalau misalnya MC berarti Mbak cari siapa? Saya nyari yang punya hajat. Oh, maksudnya mau ketemu Pak Miing. Dikit lagi gua dateng. Itu maksudnya apaan? Hah? Maksudnya apaan? Maksudnya ngompe ban. Jadi Iya. saya mau tanya rumahnya Pak Miing di mana? Rumahnya Pak Miing kalau nggak salah sebelah sono. Jadi kayak apa? Maksudnya mau ledekin saya? Oh, enggak. Jujur, Enggak. jujur. Masa saya ngeledekin orang cakep? Ya Allah. Tumben dia bilang saya cakep. Jadi rumahnya Pak Miing di mana? Dijawab dong. Saya udah jawab. Di sono. Ini apaan nih? Ini apaan ya? Pos ronda. Apa ronda? Oh, ini tempat Satpam. Ah? Satpam. Bukan. Terus apaan? Satpam. Ya satpam. Saya suka jaga juga di Kok sini. nggak pakai seragam satpam? Seragamnya garak dae. Apa itu? Nggak ada.